Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10 Resign. Aina dia menikmati tiap detakan jantungnya yang berpacu kencang dan tatapan mata pria itu yang menyeratkan cinta. Sungguh Aina merasa melayang dengan perasaan ini. Alex perlahan mengecup kening lalu turun ke hidung kedua pipi Aina. Ia beratap sejenak wajah Aina dan kembali bibir mereka. Beberapa waktu berlalu, Aina memandangi wajah pria yang tersenyum di sampingnya. Alex merapatkan tubuh Aina padanya. Hatinya sangat bahagia dan bersyukur istrinya sekarang benar-benar ikhlas menerimanya. Bahkan tak ada keterpaksaan dalam panas mereka. Mas, aku akan siapkan makanan. Aina segera bangkit dari tempat tidur. Alex mengangguk pelan, perlahan pria itu menutup matanya. Rasa mengantuk mulai menguasainya. Aina berjalan sambil mengambil pakaian mereka yang berhamburan kemana-mana. Kayaknya tadi pas Alex gak pakai pakaian warna ini. Aina ingat tadi pagi Alex memakai kemeja polos warna biru. Kenapa sekarang menjadi kuning? Wanita itu juga mencium kemeja dan jasnya. Ini baru, batin Aina. Aina melihat Alex dan ia bertanya, tapi melihat suaminya sudah mendengkur, ia akan tanyakan nanti saja. Mas, tambah lagi, tanya Aina melihat piring Alex yang sudah bersih. Melihat anggukan itu, Aina mengisi kembali piring. Terima kasih sayang, Alex mengecup pipi kiri Aina. Ia pun kembali menikmati masakan sang istri yang membuat lidahnya tidak bisa berhenti menari. Wajah Aina tersenyum menatap Alex yang begitu lahap. Pria itu tak pernah komplain apapun tentang apa yang dimasaknya. Setelah piring Alex bersih, ia pun menenggak air dalam gelas. Mas, panggil Aina yang membuat Alex langsung menoleh. Itu, kenapa ganti pakaian baru yang tadi pagi dipakai mana? Aku akan mencucinya. Alex tampak berpikir, apa ia harus mengatakan pada Aina bahwa ia membuang pakaian itu? Tapi jika tetap dipakai, wangi parfum Mona pasti menempel di pakaiannya dan Alex tak mau Aina berpikir curiga padanya. Apalagi jika Aina sampai mengira ia berselingkuh. Tadi pakaianku kotor dan aku membeli pakaian baru, Alex mulai beralasan. Terus mana pakaiannya, Mas? Sepertinya ketinggalan di kantor. Aku lupa bawa pulang karena aku terburu-buru pulang biar cepat ketemu sama kamu. Alex mencubit kedua pipi Aina dengan kebas. Ia tahu berbohong itu dosa. Tapi ia tak mau Aina menaruh curiga padanya. Oh, besok jangan lupa bawa pulang biar aku cuci. Oke, tapi besok libur jawab Alex cepat. Ia akan memikirkan alasan lain besok. Iya, nanti saat kerja. Alex mengangguk. Oh iya mas, aku kangen ayah sama bunda. Aina menyadarkan kepalanya di bahu Alex. Besok kita ke sana, ucap Alex sambil tangannya mengelus-gelus kepala Aina. Terima kasih mas. Tangan Aina terulur melingkar di tubuh Alex, pria asing yang datang tiba-tiba dan perlahan menyembuhkan luka hatinya. Kenapa? Tanya Joe yang baru tiba di sebuah kafe dan melihat Mona menidurkan kepala di meja sambil menangis. Kenapa Alex? Tanya Rani yang meminta penjelasan pada Joe. Joe itu teman merangkap asisten yang selalu bersama Alex. Ada apa dengan Alex? Joe malah balik bertanya. Ia tak mengerti. Ini, minum dulu. Dava datang membawa rapat berisi minuman. Dava dan Joe saling melirik. Sebenarnya, apa yang dilakukan Alex sampai membuat Mona menangis? Tanya Dava penasaran. Mona membenarkan posisi duduknya sambil mengusap air matanya. Aku malu. Mona malu. Alex menolaknya. Rani mempertegas cerita temannya. Alex yang berkali-kali ditolak biasa saja. Joe langsung meringis. Rani malah mencubit perutnya. Mona sudah bersedia menerima Alex. Tapi kenapa teman kalian itu malah menolaknya? Rani sungguh bingung pada Alex. Joe dan Dava masih tampak bingung hingga akhirnya Mona menceritakan semua. Oh, pantes lantaran dipeluk Mona, Alex jadi membuang pakaiannya. Kini Joe mengerti kenapa Alex masuk kantor hanya memakai kaos polos. Ia juga mendengar dari para karyawan, tadi pagi Alex masuk kantor sambil melepas pakaian dan membuangnya ke tong sampah. Sudahlah Mon, sebaiknya lupakan Alex, ucap Dava menyarankan. Benar, kau baru mencoba menerima Alex, jadi tidak akan sulit untuk melupakannya. Joe juga menimpali ucapan Dava. Apa Alex sudah mempunyai wanita lain? Tanya Mona beratap tajam kedua pria itu. Mungkin. Pagi sayang, Alex memberikan senyuman manis saat Aina baru membuka mata. Pagi-pagi mata Aina sudah disuguhi pemandangan wajah tampan
yang menenteramkan hati dan jiwanya. Aku masih ngantuk, Mas. Aira menenggelamkan wajahnya di dada pria yang membuatnya nyaman. Lanjutlah tidurnya, sayang. Aku tahu kamu capek, ledek Alex seraya mengelus kepala Aira. Au, Alex meringis. Aira mencubit perutnya. Tangan wanita itu lebih kecil darinya, tapi cubitannya cukup sakit. Aina memasang wajah cemberut pada Alex. Ia kurang tidur karena pria itu hingga hampir pagi. Lucu banget kamu kalau cemberut gini, bibirnya kayak bebek, ledek Alex mencubit kemas pipi Aira. Lalu ia mendaratkan kecupan di istrinya sejenak. Mas, aku masih ngantuk. Aina segera menutup matanya. Ia tak mau terlalu menatap Alex. Bisa-bisa ia tak bisa menolak saat Alex menginginkannya kembali. Tubuhnya begitu sangat lelah, ia butuh istirahat. Ayo mas, cepat, ucap Aira yang tak sabaran bertemu kedua orang tuanya. Alex segera turun dari mobil. Ia menuju bagasi mobil untuk mengambil buah tangan yang tadi sempat mereka beli di jalan. Mas, sini biar aku bawa. Aina akan membantu. Sudah, aku saja. Alex mengeluarkan bungkusan dari bagasi mobil. Sana, kamu masuk duluan. Aina mengecup pipi Alex dan langsung kabur. Kenapa cuma yang kanan? Sabar ya pipi kiri, nanti kita tagih. Ayah, bunda. Aina segera berlari memasuki rumah. Ia langsung memeluk kedua paruh baya yang terkejut melihat putri tersayangnya datang. Mana suamimu? Tanya ayah dengan wajah khawatir. Takut sang putri datang karena ada masalah dengan suami dadakannya itu. Lagi turunin barang ya, jawab Aina masih betah memeluk sang ayah. Kenapa gak kamu bantuin nak? Ayah mengelus kepala Aina dengan sayang. Gak apa ya, ini mau diletak di mana? Alex menunjukkan bungkusan yang dibawanya. Aduh, kalian ini kenapa repot-repot sih? Bunda pun menerima bawaan Alex. Aina membantu Bunda membuat minum. Matanya melirik-lirik Alex yang berada di ruang tamu dengan ayah. Ia menguping karena sepertinya obrolan mereka cukup serius. Apa Mas Alex dan ayah sedang membahas aku ya? Kenapa kamu melamun? Ucap Bunda menyadarkan Aina. Maaf Bun, aduh kemanisan ini, bisa diabetes. Aina terlalu banyak meletakkan gula dalam cangkir teh. Nak, apa kamu sudah ngisi? Tanya Bunda serius. Hah? Sendok yang Aina pegang mendadak jatuh. Tangannya jadi gemetaran mendengar pertanyaan Bunda. Dengan segera ia berjongkok dan mengambil sendok itu. Aina antar teh ini ke depan ya Bun. Wanita itu segera beranjak pergi membawa teh ke barisan itu. Sementara Bunda hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepala. Setelah meletakkan teh di atas meja, Aina ikut duduk di samping Alex. Ia akan mendengarkan apa yang diobrolkan dua pria ini. Ayah setuju kamu resign dari kantor itu. Ayah sempat khawatir jika Aina tetap bekerja di kantor yang sama dengan Arga. Iya ya, Mas Alex menyuruh Aina resign, tapi Aina sudah mengirim lamaran ke kantor tempat Mas Alex bekerja. Jelas Aina tersenyum lebar. Alex menoleh dengan tatapan kaget. Ia tidak menyangka istrinya itu bergerak cepat. Jadi nanti kalau Aina diterima, Aina akan satu kantor dengan Mas Alex. Kalau diterima, kamu jangan nyusahin Alex di sana. Bunda memperingatkan putrinya. Enggak lah Bun, jabatannya kita beda. Pasti di kantor jarang ketemu. Paling pergi sama pulang kerja yang bisa sama. Jelas Aina kemudian. Ia berharap bisa sekantor dengan suami taparnya. Mas Alex bekerja sebagai manajer di Wijaya Group loh. Aina dengan bangga memberitahu kedua orang tuanya. Sayang, Alex jadi malu pada kedua orang tua Aina. Beda cara apa ya mas? Tanya Aina dengan wajah serius. Alex bingung akan menjawab apa. Keuangan ya mas? Aina kembali memastikan dan Alex mengangguk mengiyakan segera. Terserah wanita itu saja. Ayah dan Bunda tersenyum melihat putrinya tampak bahagia. Mereka bisa bernafas lega. Alex pasti memperlakukan putri mereka dengan sangat baik. Semoga Alex suka masakanku. Mona membawa bungkusan berisi masakannya yang telah dimasak untuk Alex. Mona menekan bel apartemen Alex. Sekali, 2 kali, 3 kali. Pintu tidak juga terbuka. Apa dia masih tidur? Mona merogoh ponsel dalam tas. Ia akan menghubungi Alex dan mengatakan jika ia sudah berada di depan apartemen pria itu. Sementara Aina dan Alex sedang tidur siang menjelang sore di kamar Aina. Rencananya mereka akan menginap sehari di rumah ayah dan Bunda. Mas, ponselnya bunyi itu. Dengan masih terpejam, Aina membangunkan pria di sampingnya. Sudah, biarkan saja. Alex menarik Aina agar makin dekat padanya.
Angkat dulu mas, Aina pun bangun dan mengambil ponsel Alex di atas dakas. Mas, Mona menelpon, ucap Aina kembali berbaring di tempat tidur. Biarkan saja. Baik, Aina dan Alex sama-sama masih mengantuk. Mereka masih setengah sadar. Jawab Mas Alex, mungkin penting. Aina menyerahkan ponsel itu. Kamu jawab saja, mata Alex sulit dibuka. Halo, jawab Aina segera. Tak ada jawaban, hanya hening. Halo, ucap Aina kembali. Ditutup, ucap Aina. Salah sambung mungkin. Ayo tidur lagi, Ai. Aina mengangguk. Mereka kembali mendengkur sambil saling berpelukan. Sementara di depan pintu apartemen Alex, Mona kaget mendengar suara wanita yang menjawab ponsel Alex. Siapa dia? Apa itu kekasihnya? Mona jadi bertanya-tanya dalam hati. Siapa wanita yang menjawab teleponnya? Suara wanita itu baru bangun tidur. Apa Alex sedang bersama wanita itu? Dengan perasaan kesal, Mona pun pergi dari apartemen Alex. Ia akan bertanya langsung pada Alex saat masuk kerja besok. Tangan Alex meraba-raba di sekitarnya mencari ponsel yang berdering. Mana sih? Gumam Alex yang berat membuka matanya. Ini bukan ponselku. Sejak kapan ponselku kenyal-kenyal? Alex pun terpaksa jadi membuka mata dan astaga, Alex melihat tangannya malah memegang kenyal sang istri. Alex menjauhkan tangannya segera. Ia melihat wajah Aina yang masih terlelap tenang. Senyum Alex pun mengambang. Dalam pikirannya, ia akan kembali tubuh Aina. Tapi daringan kembali dari ponsel itu membuat laporannya ambiar sudah. Apa Jo? Tanya Alex sinis. Aina Renata. Ia sudah mengirimkan lamarannya, ucap Jo dari seberang sana. Oke, lakukan interview besok. Alex memelankan suaranya. Ia tak mau Aina mendengar pembicaraannya. Setelah mengatakan rencananya soal Aina pada Jo, Alex mengecek ponselnya. Matanya terbelalak melihat beberapa panggilan dari Mona. Dan salah satu panggilan itu terjawab. Alex memutar otaknya, mengumpulkan kembali kesadarannya. Mona menelponnya hari ini. Kapan ia menjawabnya? Alex tak merasa hari ini ada menjawab telepon dari Mona. Alex pun melihat Aina. Ia mulai ingat jika tadi Mona menelpon dan ia yang meminta Aina menjawabnya. Semoga Aina lupa dan tak bertanya macam-macam nanti. Ayah dan Alex yang sedang menonton pertandingan sepak bola dibuat terkejut dengan suara teriakan dari kamar Aina. Alex segera bangkit untuk melihat sang istri. Kenapa, Ai? Tanya Alex yang melihat Aina berlari ke arahnya. Alex terdiam saat Aina tiba-tiba saja memeluknya. Mas, aku besok akan diinterview di kantor Mas loh. Aina memberitahu seraya melonggarkan pelukannya. Keduanya beratap dengan saling melempar senyuman manis. Mas, doai aku diterima, ucap Aina lembut dan sangat manja. Alex mengangguk pelan sambil tangannya mengelus kepala Aina. Suara dahaman itu membuat keduanya tersadar bahwa dunia ini bukan hanya milik berdua. Alex menggaruk kepalanya. Ia lupa jika sekarang berada di rumah orang tua Aina. Ayah, besok Aina akan interview di kantor Mas Alex. Doain Aina diterima ya, Ayah. Aina segera melepas pelukannya. Ia berlari untuk memeluk pria paruh baya tersebut. Oh iya, Aina beratap Alex yang ditatap malah bingung. Ayah dan Bunda, Aina minta maaf, sepertinya malam ini kami tidak bisa menginap, ucap Aina cepat. Kenapa? Tanya Bunda yang tak rela anaknya pulang. Pakaian Aina di apartemen Mas Alex. Besok pagi nggak sempat pulang ke sana. Aina akan terlambat interviewnya. Jelas Aina bangkit dan memegang lengan Alex. Mas, ayo kita pulang, ajak Aina pada Alex. Alex jadi bingung. Ia tak enak hati pada orang tua Aina jika mereka tidak jadi menginap. Nak, pakaian di lemari kamu masih banyak. Bunda mengingatkan jika pakaian Aina masih ada di lemari. Aina menepuk jidatnya. Ia lupa saat ikut Alex ia hanya membawa beberapa pakaiannya saja. Kami masuk dulu ya, Bun. Ayo mas. Aina menarik tangan Alex agar mengikutinya. Maaf ayah, Bunda, saya permisi. Alex menundukkan kepala berkali-kali mengikuti Aina yang membawanya ke kamar. Kedua orang tuanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Bersambung.